Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang salah pada kami. Terlebih-lebih yang menyakiti hati Tuhan. Ampunilah dosa kami. Biar kami semua layak dapat menerima firman kebenaran. Bapak, di malam hari ini kami juga berdoa buat anak-anak yatim piatu yang belum mencicipi sesuap nasi. Ibu-ibu janda, duda yang sudah tidak bekerja, Tuhan. Kenyangkan mereka dengan pengasihan. Berkati mereka. Putuslah anak-anakmu yang Engkau telah berkati. Buka hati mereka, biar mereka juga bisa berbagi berkat rezeki pada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati tim Sholat Tabem 2, Pak Hambamu, Pak Lidara, Pak Lobo, Pak Sibarani, Pak Bambang, Pak Budiman, Pak Leo, Pak Mordekai, Pak Timoti, Pak Marwan, Pak Jeki Sembiring, Ibu Sofian, Ibu Abre. Tuhan Yesus berkati kami, tim Sholat Tabem 2. Bapak berkati anak-anak Tuhan yang mana memberikan pemberian dalam membantu dalam pelayanan Sholat Tabem 2. Berkati tangan-tangan mereka, ganti berlipat-lipat kali Bapak. Berkati mereka yang mana mau setia melayani bersama dengan kami untuk membantu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan banyak yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersatu dan kami setiap setia melayani Engkau Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Berkati mereka baik sebagai opa, oma, suami, istri, dan anak-anak dan cucu mereka. Bapak berkati. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan di malam hari ini, baik secara live maupun secara ulang. Berkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Berkati tim teknisi dan berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan, hingga. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa dan mengucap haleluya, amin. Oke. Haleluya. Mari kita semua sama-sama belajar. Oke, kita buka ya. Selamat bergabung teman-teman semua. Malam hari ini kita akan belajar dan kita buka ya. Kita baca sama-sama. Coba bacakan dulu. Kita baca dalam Keluaran 12. Nah. Oke, Keluaran 12 ayat yang pertama. Kita baca ya. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ia akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Boleh kamu ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai
hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Daging harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan dipanggang mereka harus makan dengan roti dan tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah memusnahkan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti dan tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik dia orang asing, baik dia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sabukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar
pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian kepada yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Sampai pembacaan firman ya. Sampai pembacaan firman di ayat yang ke-28 dari ayat pertama. Di sini jelas bahwa perayaan Paskah harus dibuat sampai selama-lamanya, turun-temurun. Di sini jelas bahwa kita lihat ya ayat yang ke-11. Perhatikan ayat yang ke-11. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Sebelumnya kita lihat dulu ayat yang ke-7 dan 8 ya. Ayat yang ke-7 dan 8. Nah, kita belajar. 7 dan 8 ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di atas, di rumah-rumah di mana orang memakannya. Daging harus dimakan dan mereka pada malam juga yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ini jelas Paskah. Tuhan perintahkan ada penyembelihan domba ya di Keluaran 12 ayat 21. Oke. Terus darahnya. Kalau bahasa Indonesia sekarang kita bilang diambil darahnya dipakai kuas ya, taruh di atas pintu dan tiang-tiang pintu. Supaya apa? Supaya mau tidak ada sama anak-anak mereka yang. Untuk itu kita kembali melihat bahwa kebebasan orang Israel di tanah Mesir itu mulai dengan kerasnya hati Firaun. Firaun hatinya keras dan di situ bangsa Mesir mereka kena dengan tulah 10 tulah. Yang mana Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada Firaun. Firaun ini orang yang keras kepala. Sama dengan orang yang sekarang ya, yang mereka sanjung-sanjung ya. Ya. Tidak tahu Tuhannya siapa, ngaku-ngaku aja ya. Dan kita melihat bahwa kalau kita buka mulai di situ pula Firaun ya. Kita mulai ya, kita buka melihat dari sebelum kita lihat, kita belajar tulah pertama dalam Keluaran ya. Keluaran 7. Mari kita buka Keluaran 7, tulah pertama. Oke. Ayat 14. Perhatikan anak-anak Tuhan. Nah,
Di sini tulah pertama air menjadi darah. Kita lihat saja langsung ayatnya yang ke-20. Ini tulah pertama. Tulah yang pertama ya. Kita belajar kenapa sampai ada pasca ya. Demikian Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Nah, ini yang pertama, tulah pertama. Karena Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan ya, Mesir. Makanya Musa dan Harun, Tuhan berfirman bahwa harus angkat tongkat itu dan dipukulnya kepada air di sungai Nil dan menjadi darah. Nah, ini tulah pertama. Kita lihat tulah kedua. Ini Firaun ini keras kepala, sama seperti yang sekarang ya, anak-anak sekarang ya, yang keras-keras kepala ya, yang ngaku-ngaku comot-comot, bilang palsu lah ya. Nah ini mereka belajar semalam ini. Kita lihat dalam Keluaran 8. Biar deh Profesor Doktor malam ini kau nonton ya. Nah, kalau kita lihat tulah kedua ini tentang ya kata. Oke, perhatikan kata ya. Di sini kata kita coba buka tulah kedua, kata kita buka ayat yang ke-5 dan 6. Nah, ayat yang ke-5 dan 6. Dan Bapak jelaskan ya. Nah, kita lihat dulu. Sampai pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada Harun. Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculah katak-katak lalu meliputi tanah Mesir. Kami sampai di sini juga. Tetap. Ya. Tetap. Namanya juga. Ya. Firaun, kepala batu. Ya. Keras kepala. Seperti orang-orang sekarang kan. Si Abdul ini kan keras kepala. Dia pikir bagaimana dia nggak mengerti. Bilang kitab Taurat palsu lah, dongeng lah, sudah tidak asli lah. Di mana mereka punya kitab Taurat? Ada ya. Mereka pintar sekali. Oke, kita baca terus. Kita baca lagi dalam, ini tulah kedua. Tulah ketiga. Tulah ketiga itu ya, ayat yang ke-16 ya. Tulah ketiga. Ini ayat 16 sampai ayat ke-19. Oke, kita buka dalam ayatnya yang ke-17. Oke. Ini tulah ketiga, nyamuk. Lalu mereka berbuat demikian, Harun mengeluarkan tangannya dengan tepatnya dan memukulnya ke debut tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga tulah ketiga. Ini ayat 16 sampai ayat ke-19. Oke, kita buka dalam ayatnya yang ke-17. Oke. Ini tulah ketiga, nyamuk. Lalu mereka berbuat demikian, Harun mengeluarkan tangannya dengan tepatnya dan memukulnya ke debut tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ini tulah ketiga juga. Firaun kepala batu. Ini Abdul sekarang ini kepala batu ya. Menyiar di channelnya ya, ngarang-ngarang bebas ya. Gak tahu itu mereka belum dapat tulah kali ya. Mungkin sudah ada dapat tulah, tapi mereka belum bertobat. Mungkin ada sakit sampai keok-keok, tapi belum juga ya. Mungkin ekonomi juga sudah mulai sok-sok. Maaf ya. Kita bicara langsung aja. Gak usah simpan-simpan, open-open ngapain. Saya malas tutup, open-open aja. Kemudian kita lihat lagi lalat ya. Nah, ayat 20, tulah keempat ya. Di sini lalat. Kalau kita lihat di
sini lalat. Kemudian tulah kelima. Tulah kelima itu penyakit sampar ya, keluaran 9. Ya, keluaran 9. Dan tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Ingat ya, Pak Bobo akan jelaskan. Ini baru satu-satu Pak Bobo baca. Ingat, jangan kemana-mana kalau anak-anak Tuhan. Belajar firman Tuhan baik-baik. Penyakit sampar pada ternak. Di sini tulah yang kelima. Tulah kelima, kita baca di ayat yang ketiga dan 4. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ini tulah yang kelima. Tulah keenam, ayat yang ke-8. Ya. Tulah keenam, bara api itu ya. Itu kita lihat di ayat yang ke-10. Lalu mereka mengambil, Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Ini bara. Tulah, ya, ini tulah yang ke-6. Tulah yang ke-7. Ayat ke-17. Hujan es. Kita lihat ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Nah, jadi sampai ke tulah ke-7, Firaun ini masih kepala batu, dan memang Tuhan memberikan ini hati yang keras. Dan semua merasakannya itu. Saya curiga juga nih seperti yang keras-keras kepala batu, yang mulut besar, semua di sebelah itu. Memang mungkin disengaja. Memang firman Tuhan katakan. Coba anak-anak Tuhan. Roma 1 ayat 21 sampai selanjutnya. Silakan anak Tuhan baca. Ikuti saja. Dan itu terjadi. Karena mereka juga sudah termasuk kena murka Allah. Seperti Firaun. Mereka kena murka Allah. Oke, kita baca dulu lanjut ya. Kita belajar. Dan kemudian yang ke-8, belalang. Kita buka yang ke-10 ya. Ayat yang pertama, 7 tulah ke-8 ya. Tulah ke-8 itu kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama anak Tuhan. Nah, ini Anda yang bukan orang Kristen juga belajar ya. Pada tahu kitab mana yang asli, mana yang dongeng, mana yang macam-macam bicara kembaran ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es. Perhatikan, sudah ada hujan es, belalang datang lagi. Yang ke-8. Yang ke-9, kita lihat ayat yang ke-21. Tulah ke-9, gelap gulita. Di sini gelap gulita akan meliputi Mesir selama 3 hari. Perhatikan ayat yang ke-22. Jadi bangsa Mesir itu gelap gulita. Ini yang keberapa? Kata gelap. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata apa? Akulah terang dunia. Jangan kau biarkan terang itu ada padamu menjadi kegelapan. Ingat nubuatan ini. Nubuatan dan penggenapan. Jadi Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia. Kalau apabila ada terang ada padamu, jangan kau membuat jadi gelap. Kalau sudah gelap, apa? Mati. Ini
ini yang terjadi. Ingat anak-anak Tuhan, siapa yang malam hari ini mendengarkan firman, Anda sudah sampai ke tulah yang ke-9, bertobatlah cepat. Teguran yang ke-9. Perhatikan ya, tulah yang ke-9 gelap gulita. Kita buka dalam tulah ke-10. Ya, kita buka dalam tulah ke-10 ayat yang tulah ke-10 kita buka Keluaran 11 ya. Perhatikan. Tulah ke-10. Tidak usah ajar Pak Bobo bilang Yesaya 53. Belum itu. Lain lagi ceritanya. Aduh, anak-anak teman-teman itu. Kita bicara lain, kalian bicara lain. Anaknya aja loh. Oke, teman-teman. Kita lihat dalam Keluaran 11 ayat yang pertama. Tulah ke-10. Di sini dikatakan jelas bahwa ke-10 diberitahukan. Tulah ke-10. Bahwa anak-anak sulung akan mati. Perhatikan ayat yang kelima. Nah, ayat yang kelima. Ini yang Pak Bomo mau jelaskan. Hikmat yang malam hari ini yang Pak Bomo jelaskan. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati dari anak-anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya. Sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan juga segala anak sulung hewan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau semuanya mati, hari gelap, terus mati, anak sulung mati, pertanyaannya, pasti ada yang bertanya, Allah Abraham ini, Allah Israel jahat sekali, main bunuh-bunuh. Nah, timbul pertanyaan kan, nanti sebentar Pak Bobo jelaskan. Ya. Nanti Pak Bobo akan jelaskan. Kalau kita melihat di sini, ya, ingat anak-anak Tuhan. Silakan catat ya. Bangsa Israel sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa anak cucu akan diperbudak di tanah asing selama 400 tahun. Kita lihat kitab Kejadian. Kita lihat dulu, kita kembali ya, supaya paham ya. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ingat, 400 tahun lamanya. Disitulah Musa umurnya 120 tahun, 40 tahun dia di tanah Mesir, 40 tahun dalam pelarian, 40 tahun dalam keluar bawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi 120 tahun. Musa melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, yang mana sudah dituliskan firman Tuhan kepada Abram. Macet lagi kamera saya. Bentar ya, tapi dulu ya. Sesuai dalam Kejadian 15 ayat 13.
Tuhan menyampaikan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan diperbudak di tanah Mesir. Untuk itu Musa dipakai Tuhan untuk melepas bangsa Israel dari perbudakan, umatnya dari perbudakan. Di mana ada nubuatan, di situ ada penggenapan. Kita lihat pula yang ke-9, gelap, habis gelap mati anak-anak muda, anak-anak Mesir ya, anak-anak suluk. Itu peringatan, ya, peringatan. Sekarang jelas pasti orang akan bertanya, Tuhan Allah Abraham Israel kok dia ngeri ya, dia kenapa bisa bunuh begitu? Ingat dalam Keluaran 20 ayat yang pertama hingga yang ke-17, 10 hukum Taurat itu diberikan kepada manusia. Aturan itu Tuhan yang berikan, bukan aturan itu diberikan kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Kita buka di dalam Ulangan 32 ayat 29. Oke, kita baca ya, catat semua sebelum saya lanjut. Ulangan 32 ayat yang ke-29. Ini jawaban. Oke. Ya. Nah, 29. Ya. Bos yang Pak Bom ini kadang-kadang aneh-aneh kan. Bentar ya. Nah ini dia. 39 ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Nah, di sini jelas bahwa Allah Israel, kalau orang bertanya kenapa, ini ada pertanyaan pernah dari Ramana Raja ya, si Abdul ini, kok Tuhan Allah Israel kok kejam? Anda Tuhan, Anda Allah Abraham, kau berani nantang Tuhannya Nabi Musa? Silakan kau nantang. Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-39, akulah Tuhan, akulah yang berhak menentukan. Ingat, saya baru kasih ayat itu. Tuhan yang punya hak. Jadi Anda manusia busuk, manusia kotor, jangan berpikir yang macam-macam. Ingat anak-anak Tuhan, itulah yang ke-9, gelap akan meliputi orang yang tidak percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang tidak melakukan Paskah. Saya akan jelaskan. Bangsa Israel lepas dari perbudakan. Untuk itu Paskah dirayakan. Bagaimana dengan kita? Nanti saya akan jelaskan. Bentar ya. Nah, kalau kita melihat bahwa haknya Tuhan, sekarang pasti dia bertanya, kalau sudah hak Tuhan membunuh, Tuhan yang bunuh ya, dia punya hak membunuh, berarti kan harus mengadili. Tuhan juga punya hak mengadili. 1 Samuel 2 ayat yang ke-25. Ya, kita belajar. Kita belajar malam ini. 1 Samuel 2 ayat yang ke-25. Pak Bobo punya bos ini kadang-kadang aneh-aneh. Nah, jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Nah, saya tanya, Firaun itu dia berdosa kan tidak? Berdosa. Apalagi dia nenek moyangnya berdosa. Seperti yang ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku Tuhan juga ya. Dia. Oke, kita lihat kembali dalam Keluaran 12. Dalam Keluaran 12. Perhatikan ayat yang ke-21.
Lihat sini ya. Keluaran 12 sebelum ayat 21. Kita lihat dulu ayat yang ke-7. Nah, sebelum 12 kita lihat dulu ke-7. Yang ke-7 dan 8. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kedua tiang pintu dan pada ambang atas dan pada rumah di mana orang memakannya. Perhatikan. Pada waktu itu, tulah ke-10. Tuhan perintahkan Harun. Ya, ingat. Sudah gelap yang ke-9, hari itu juga Harun dan Musa menyampaikan kepada Firaun. Kalau kau tidak melepaskan umat pilihan, anak sulung, Keluaran 4 ayat 22. Ingat, Israel anak sulung. Bukan anak tunggal Yesus. Anak sulung. Catat di rumah ya. Keluaran 4 ayat 22. Kalau Firaun kau tidak melepaskan. Ulah pertama tadi sudah tahu. Ayat darah. Tadi sampai 9 gelap. Yang ke-10. Anak sulungmu akan mati. Kalian yang tidak percaya Yesus, tidak percaya Abraham, Yosua Hamasia, akan kegelapan meliputi Anda dan Anda akan mati. Mati. Maut akan mengambil Anda. Bawa mati kekekalan. Sudah jelas ayat. Tidak percaya, kau lakukan saja. Ya, ingat. Yang dimaksudkan darah di tiang pintu ini. Nanti Mbak Bobo akan jelaskan ya. Dibubuhkan kepada kedua tiang pada ambang atas di rumah di mana orang memakannya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-22. Ayat 22. Dulu ya, baru 22 ya. Nah, teman-teman yang di rumah mulai mengerti ya, yang belum tahu mengerti tentang Kristen. Nah, ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Perhatikan, anak domba Paskah. Ini nubuatan. Lihat ke depan ya, tunggu sebentar. Anda yang tidak pernah melakukan Paskah, tadi tidak makan roti dan anggur, Anda bukan Allah Abraham, Allah Israel, tidak mengenal Anda. Lihat baik-baik. Ayat yang ke-22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Tahu hisop itu bulu? Seikat hisop yang bulu-bulu apa? Yang ladang-ladang ya. Diambil baru ikat. Untuk apa? Celupkan di darah domba Paskah. Setelah disembelih, darahnya ditaruh di atas baru di tiang-tiang. Supaya apa? Tuhan kan tadi berfirman, aku akan lewat. Kalau ada, aku lewat terus. Malaikat akan mengambil nyawa anak sulung. Kalau tidak ada darah. Tunggu sebentar, kita sama-sama menyanyikan lagu ya. Siapkan kidung jemaat 36 ayat yang ketiga. Nanti kita menyanyi bersama-sama. Ayat ketiga sudah. Kita menyanyi ya. Tunggu sebentar. Bapak akan jelaskan. Di dalam ayat ini, perhatikan. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisap dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sabukkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Setelah mereka malam hari makan roti, makan daging, kalau ada sisanya bakar sampai habis. Malam itu. Setelah meliputi kegelapan, datang kematian bagi anak-anak Firaun, anak sulung. Jangan coba-coba macam-macam dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah
halayak. Sebentar ya, sudah poin pertama saya sampaikan. Kita lihat di sini. Mulai masuk intinya. Ayat 21. Anak domba Paskah. Anak domba Paskah. Oke? Kita buka di dalam ayat yang terus ya, kita buka 4 ya. Anak domba Paskah, berarti kita buka di dalam Yohanes. Siapa? Ya, kita bicara Paskah. Anak domba Paskah. Siapa itu anak domba Paskah? Makanya kita orang Kristen hari ini merayakan Paskah. Banyak orang bilang Yohanes ini Yahya. Ya. Mereka katakan, emang Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Yesaya? Mereka tahu itu Nabi, tapi mereka tidak mempercaya ajarannya. Dia katakan apa? Perhatikan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia.